metode. Dia tidak menyebut bagaimana dia menganalisis data, bagaimana dia mengambil data, dia tidak. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia bukan hasil dari penelitian, tapi hasil kajian, ya, hasil dari suatu kajian. Dia bicara latar belakang, ini dari ini ya, latar belakangnya dia cerita, kemudian terus dia cerita nggak banyak, kemudian di sini implementasinya masih dalam kebijakan desentralisasi, kemudian terus dia cerita sini pendahuluannya berapa halaman itu kira. Nah, kemudian outcome-nya dia cerita. Nah, kemudian dia bahas. Dia langsung dia bahas. Ya, dia bahas faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ini. Dia hasil analisis lapangan dan menggunakan indikator output kebijakan. Jadi dia pakai teori kebijakan ini, ya. Dia kesimpulan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi dan otonom daerah belum memberikan hasil sebenarnya. Kenapa? Dengan kata lain kinerja kebijakan masih relatif rendah. Nah, terus dia cerita nih kenapa. Nah, aspek manajerialnya dia lihat karena dia masih mahasiswa ekonomi. Aspek SDM organisasi di jurusan manajemen ada mata kuliah ini, dia masukkan juga aspek itu. Kemudian organisasi, aspek budaya. Jadi aspek kebijakannya dia masukkan, aspek organisasinya kemudian dia masukkan, aspek budaya birokrasi. Ini kan dari beberapa mata kuliah yang ada di jurusan manajemen itu. Ya, jadi dia masukkan itu. Kemudian 3 aspek politik lokal. Ya. Dia cerita. Nah, kemudian dari situ setelah dia dari semua aspek dia lihat, dia buat rekomendasi. Dia buat rekomendasi. Ini loh. Setiap aspek itu dia buat rekomendasi. Dari untuk ukuran tulisan ini sudah cukup baik. Ya, sudah cukup baik. Ketentuan itu dia penuhi. Ini termasuk yang cukup baik dalam hasil dan seperti itu ya, seperti itu. Kemudian dia penutup, dia simpulan. Nah, daftar pustaka. Ini salah satu yang cukup baik ya. Jadi penulisan ini juga kita lihat yang berikutnya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, peran masyarakat dalam mengevaluasi apa nih judulnya? Peran masyarakat dalam mengevaluasi penataan rumah indekos atau rumah kontrakan di kelurahan ini di Sukabumi. Jadi boleh apa saja. Ini kan sesuatu hal yang jadi nggak usah muluk-muluk lah. Tapi ketentuan atau rambu ini dari mahasiswa fisip ya. Ketentuan atau rambu-rambu penulisan itu dipenuhi. Kita lihat ke bawahnya, ini abstraknya. Nah, dia penelitian, jadi dia melakukan penelitian di sini. Penelitian ini memberikan gambaran yang diperlukan bagaimana kita bersikap dan berperan aktif terhadap sebuah kebijakan pemerintah di daerah sebagai tolok ukur keberhasilan program dalam hal ini. Jadi dia udah langsung bilang nih, memberikan gambaran. Data penelitian, jadi dia ini karena hasil penelitian, dia data penelitian itu diperoleh dari bagaimana? Ya pengamatan, wawancara, kemudian dengan metode kualitatif. Ini metode yang paling berat sebenarnya kualitatif ya. Karena benar-benar hasil wawancara itu harus hati-hati kita kumpulkan, kita buat satu note ya. Nggak boleh lepas karena wawancara itu kadang-kadang kita suka mengambil opini kita. Padahal kita hanya pewawancara. Jadi Anda kalau memakai satu metode yang sifatnya kualitatif, itu sebaiknya hati-hati. Anda tidak boleh memasukkan opini Anda. Apapun yang disampaikan oleh si pewawancara itu harus ada buktinya. Kemarin saya berbicara dengan sesama tutor ya di FST. Seorang tutor agribisnis menugaskan mahasiswa untuk mengamati cuaca. Ya, ada hal-hal yang harus diamati dari satu tanggal segini sampai tanggal segini. Pada saat tugas itu dikumpulkan, bingung ini si tutornya. Dia harus mengamati misalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 10.
Ya, tanggal 5 sampai tanggal 10 mahasiswa ini mengumpulkan tanggal 9. Tapi data tanggal 10 udah ada. Itu artinya manipulasi kan? Ya enggak? Wong dimintanya mengamati dari tanggal 5 tanggal 10. Dia melapor terus dia mengumpulkannya tanggal 9. Tapi data tanggal 10 udah ada. Ya kan? Nggak benar kan? Jadi data itu kita bisa lihat seorang itu begitu kita sudah seorang peneliti itu harus menghindari manipulasi data. Kalau tujuan tidak tercapai nggak masalah. Buat tujuan penelitian saya mau lihat A tapi nggak tercapai, nggak ada yang bisa dilihat. Ternyata saya tidak bisa melihatnya. Nggak masalah, tapi sampaikan kejujuran itu loh. Dalam penelitian itu kejujuran. Jadi bukan datanya di otak-atik sehingga memenuhi tujuannya. Nah ini kuantitatif juga seperti itu. Kuantitatif sangat rawan dengan manipulasi. Begitu dalam hati kita ingin sesuai dengan tujuan, langsung kita manipulasi data kita, padahal hasilnya tidak sesuai. Gitu. Sebenarnya tidak sesuai itu nggak masalah. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa tujuan ini tidak tercapai karena, nah itu yang karenanya itu yang harus disampaikan ya. Jadi data penelitian diperoleh dari pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara terhadap narasumber yang terlibat langsung dalam penelitian dengan metode kualitatif. Meliputi dia reduksi dari data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Karakter masyarakat yang selalu menghormati tamu itu merupakan salah satu kendala dalam memahami kebijakan pemerintah daerah khususnya terhadap penghuni tempat indekos. Ini berarti cara pandang dan cara bersikap masyarakat harus dirubah. Lebih santun dengan rujukan peraturan daerah. Jadi mungkin kalau anak-anak kos gitu tamunya itu nyelonong aja masuk tempat anak kos, mungkin dia melihat gitu ya, dia hasil pengamatannya seperti itu. Padahal sebenarnya ada aturannya. Setiap daerah itu kan punya budayanya. Walaupun itu suatu tempat kos, apalagi kalau tempat kosnya itu dia terkait langsung dengan rumah induk misalnya, itu kan ada aturannya. Misalnya ada jam ininya gitu. Jadi ini hal yang kecil, tapi dia bisa dengan aturan yang ada itu dia bisa mengumumkan dari aturan-aturan ada itu dia mengimplementasikan pada satu hal yang sehari-hari orang nggak ada yang melakukan penelitian ini, mungkin jarang. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu yang muluk-muluk. Sesuatu itu apa yang bisa mau ditulis karya ini bisa. Ya dari hal yang kecil juga bisa. Dia bisa. Dia mulai dari kebijakan publik latar belakangnya, kemudian tentang si Sukabuminya sendiri dia ceritakan, kemudian tempat indekos dia ceritakan. Lihat dari masing-masing itu hanya satu paragraf, nggak macam-macam, nggak ngebulet gitu loh ngomongnya. Lihat ya, dari lihat paragraf 1 nih. Pertama dia bicara kebijakan publik, kemudian kebijakan itu sendiri di daerah itu, kemudian dia cerita tentang Sukabuminya. Ya, dia cerita sedikit aja satu paragraf, kemudian dia cerita lagi turun ke tempat indekosnya. Ya kan, satu paragraf aja, nggak berlembang, nggak berhalaman-halaman. Kemudian dia cerita tentang penghuninya seperti apa. Nah, terus peraturan kotanya seperti itu. Jadi dengan seperti itu, oh iya, dari yang besarnya itu kebijakannya. Kebijakannya itu masuk kebijakan apa? Publik. Kemudian kebijakan Pemda. Kemudian kebijakan tentang apa? Tentang tempat indekos gitu. Nah, kemudian sini dia masuk. Jadi Anda lihat ya, strukturnya itu loh, dalam bicara pada pendahuluannya, strukturnya itu jelas. Ya jelas apa saja yang harus dibahas dalam permasalahan ini. Karena judulnya dia kan kebijakan. Ya kan, kebijakan seperti itu. Kemudian kita mundur lagi, kemudian dia rumuskan masalahnya. Seberapa paham masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah? Seberapa paham? Nah tadi kan lihat hasilnya itu kan waktu di abstrak bilang mahasiswa ternyata masyarakat itu belum paham. Apakah ada pengaruh kehadiran indekos terhadap lingkungan masyarakat? Nanti di simpulan sampai lagi kita cerita ternyata tidak ada pengaruh, misalnya atau ada pengaruh. Nah, bagaimana masyarakat bersikap tentang perubahan lingkungan tanpa berbenturan dengan aturan? Kita sampaikan lagi pada saat simpulan. Jadi simpulan ini nanti menjawab yang rumusan masalah ini. Jadi di dalam simpulan itu biasa ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan dari sini ini pada suatu daerah, sebagian masyarakat atau sebagian kecil masyarakat itu belum paham terhadap kebijakan pemerintah daerah. Nggak usah disebut,
persen-persennya lagi kalau disimpulan. Karena persen-persen itu hanya ada di hasil dan pembahasan. Kemudian apakah ada ternyata tidak ada pengaruh kehadiran indeks terhadap lingkungan masyarakat atau ada pengaruh misalnya terhadap mengganggu ketenangan masyarakat misal seperti itu. Kemudian bagaimana masyarakat bersikap tentang ternyata masyarakat tidak akomodatif dalam perubahan lingkungan itu, mereka tidak nyaman dengan itu. Nah itu di sini nanti simpulan itu menjawab perumusan masalah. Dan kalau ini hasil suatu penelitian, instrumen itu harus mencakup ini. Jadi ditanya ke masyarakatnya, ditanya kepada masyarakat. Ada daerah sini ada berapa orang yang kos sih, berapa rumah yang untuk kos gitu. Jadi kesimpul si instrumen itu juga harus cocok dengan rumusannya. Kemudian kesimpulannya itu juga menjawab dari si rumusan masalahnya. Kemudian, nah tujuannya mengetahui dan gambaran yang diperlukan. Bagaimana sih kita harus bersikap? Jadi seperti itu ya, disampaikan tujuan dan manfaatnya teoritis. Biasanya manfaat kalau dari penelitian itu selalu antara manfaat teoritis harus disampaikan dan manfaat praktisnya juga harus disampaikan. Biasanya secara umum seperti itu ya. Ini bagi pengembangan dan bagi peneliti. Nah metode yang dia gunakan, nah dia bilang dia pakai ini Sugiono ini laku keras ya. Di Indonesia ini Sugiono ini sangat laku keras metode penelitian dia. Ya, hampir sebagian besar para peneliti itu menggunakan Sugiono ini. Jadi ada baiknya Anda baca ini juga. Nah ini hasilnya pengertian kebijakan peneliti yang bahas seperti itu ya. Oke. Nah ini contoh-contoh yang dianggap baik. Pertama yang dilihat oleh penilai ya dalam ini adalah ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh UT. Ditutup aja. Ketaatan terhadap aturannya UT ya, kemudian memenuhi enggak? Jadi belum dilihat kontennya dulu. Jadi kalau di UT yang dilihat dulu ketaatan terhadap aturan penulisannya itu dulu. Kemudian keterkaitan antara bagian-bagian itu dengan pertanyaan, misal kesimpulannya seperti itu ininya. Nah, ini membantu ya. Pertama membantu Anda tuh kalau namanya sarjana, ini dia harus mengalami namanya masalah susahnya menulis artikel atau seperti kan sebenarnya ini kan seperti penggantinya skripsi. Harus Anda karena proses Anda susah itu, proses Anda memahami itu yang tidak ternilai. Yang tidak ternilai. Jadi kalau Anda ngambil jalan-jalan pintas, ya nggak ada yang nempel di Anda, nggak ada pengalaman yang berarti yang menempel di Anda sehingga Anda punya satu kekayaan baru. Ya, kekayaan baru. Jadi investasi dari Anda membaca, investasi dari Anda melakukan penelitian, investasi dari Anda susah payah mau kerja kerja itu jangan dijadikan alasan. Karena Anda menjadi mahasiswa itu adalah pilihan Anda sendiri dan setiap perguruan tinggi punya ketentuannya. Kalau Anda ingin dua-duanya berhasil, ya sarjananya berhasil, kerjanya berhasil, upayanya harus ditambah. Jadi jangan disamain dengan mereka yang tidak bekerja, upaya Anda yang harus ditambah. Jadi jangan pekerjaan itu menjadi alasan. Saya nggak punya waktu Pak, saya nggak punya ini. Harus ada waktu. Ini harus ada waktu karena itu yang membuat Anda bertambah. Anda tanpa terasa Anda tuh menambah investasi Anda, capek-capek Anda tuh akan terbayar. Pertama ya, oh begini toh cara menulis karya ilmiah. Oh begini toh cara mengolah data. Oh begini toh cara ini. Begini-begininya itu terjawab selama proses Anda menulis karya ilmiah. Ya, jadi seperti itu. Udah, rasanya sudah ya, materi saya sudah. Kemudian silakan.